Islam dan Budi Pekerti di SMK Taruna Bakti Baturaden. Kebetulan saya juga mahasiswa PPG angkatan ketiga tahun 2022. Siang hari ini saya akan membuat tugas berupa video pembelajaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suswoyo dari SMK Taruna Bakti Baturaden. Kebetulan saya juga mahasiswa PPG angkatan ketiga tahun 2022 kelas 22314. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terkait dengan materi kelas 11 semester 2 dengan judul menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Terkait dengan materi ini memang sangat penting bagaimana hormat dan patuh kepada orang tua, dan persoalan ini sudah tidak lagi bisa terbantahkan oleh siapapun, karena orang tua pada hakikatnya adalah merupakan sebab seseorang anak lahir ke dunia ini. Orang tua dan anak memiliki hubungan yang sangat erat ya. Orang tua telah berjuang sejak anak masih dalam kandungan sampai kemudian bisa beraktivitas yang lebih sempurna ya, artinya bisa berjalan, beraktivitas, bersekolah, sampai kemudian tentunya berkelanjutan sampai dewasa. Mentaati perintah orang tua merupakan sebuah kewajiban tentunya untuk kita semua, dan berlaku rendah hati dan menyayangi orang tua juga sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi, dan ini merupakan bagian dari perintah Islam, Allah dan Rasulnya. Kemudian di sisi lain, sebagai anak juga harus bisa menerima orang tua dalam kondisi apapun. Kita tidak bisa menghindar ataupun mengelak, sekalipun posisi orang tua tentunya dalam kondisi yang mungkin udur, sudah tua dan lain sebagainya, apalagi sampai-sampai menitipkan ke orang lain atau ke lembaga tertentu. Hormat dan patuh kepada orang tua merupakan sebuah amalan yang sangat mulia untuk kita semua tentunya, dan beberapa dalil baik Al-Quran maupun Al-Hadis itu mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah",
dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Kemudian kita tahu bahwa ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Ini sudah menjadi pengertian kita bersama bahwa kita sebagai anak harus mengakui hal yang demikian. Di sisi yang lain, hormat dan patuh kepada orang tua bisa menjadikan kita bertambah rizkinya, tidak hanya sebatas rizki yang berbentuk finansial atau keuangan, tapi kesehatan, mungkin juga prestasi, derajat yang baik, ini juga merupakan bagian dari rizki untuk kita. Dan ini bisa ditemukan dalam sebuah upaya kita menghormati dan patuh kepada orang tua yang melahirkan kita. Kemudian tidak ada orang yang tidak punya dosa tentunya, sehingga amalan menghormati orang tua adalah bagian dari amalan yang bisa menghapus dosa-dosa besar kita. Selain itu, kita juga mengenal, di samping mengenal orang tua kandung, dalam Islam juga kita mengenal apa yang kita namakan sebagai orang tua yang kedua, yaitu yang kita sebut guru, ya, yang kita maknai sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, baik itu di sekolah formal maupun sekolah non formal, baik itu yang ada di pesantren, yang ada di masjid-masjid, di musola atau tempat-tempat tertentu, atau juga tentunya adalah di sekolah-sekolah sampai kemudian perguruan tinggi. Pada prinsipnya orang yang memberikan ilmu kepada kita, kita mengenalnya sebagai seorang guru. Sehingga di samping patuh kepada orang tua, maka kita juga harus patuh kepada yang namanya guru atau orang yang memberikan ilmu kepada kita. Sebanyak sejumlah berapapun, kalau memberikan pengetahuan kepada kita, maka itu bisa kita anggap sebagai guru kita. Perilaku yang mulia berupa hormat dan patuh kepada guru bisa kita lakukan dengan cara mengucapkan salam ketika kita bertemu, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, kemudian kita merendahkan suara kita jika kita berbicara di depan guru, tidak melampaui suara guru, apalagi memotong kalimat yang sedang beliau katakan. Di sisi lain, kita juga perlu sekali memperhatikan guru kita, karena kalau orang sudah kita anggap sebagai guru, tentunya dari sisi perkataan, dari sisi perbuatan, juga pergaulan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Kata orang Jawa, guru itu adalah orang yang digugu dan ditiru. Kemudian hormat kepada guru atau patuh kepada guru bisa kita identikan dengan melaksanakan perintah-perintah dari guru kita. Guru tentu akan memerintahkan sesuatu yang baik kepada kita, sehingga apa yang beliau perintahkan amat sangat layak untuk kita tunaikan. Selanjutnya tentunya sebagai orang yang memberikan pengetahuan pada kita, betapa tidak eloknya jika kita tidak mendoakan seorang guru. Mendoakan seorang guru tidak hanya sebatas di pada saat kita belajar saja, tentu setelah kita tidak belajar pun di sela-sela atau setelah sholat kita jangan sampai lupa mendoakan kebaikan kepada guru kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan
ilmu yang diperoleh dari guru kita. Ini tentunya penting sekali. Ada beberapa keutamaan yang kita peroleh dari hormat dan patuh kepada guru kita. Di antara keutamaan itu adalah seperti mendapatkan keberkahan ilmu. Berkah itu kata para ulama adalah kebaikan yang senantiasa bertumpuk-tumpuk atau kebaikan yang senantiasa ditambahkan oleh Allah kepada kita, sehingga patuh kita, hormat kita kepada guru kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu untuk kita. Kemudian dengan kita hormat kepada guru kita, kita akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Kita tahu tentu apapun yang disampaikan oleh guru kita tidak semuanya mudah. Sering juga kita mengalami hal-hal yang buntu atau sulit, sehingga dengan kita menghormati guru kita dengan izin Allah, Allah akan memudahkan kita menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Yang berikutnya tentu dalam proses pembelajaran atau mencari ilmu, kita sangat berharap kelak di kemudian hari ilmu kita bermanfaat. Sehingga agar ilmu kita bermanfaat, sangat penting kita menjaga hormat kita dan patuh kita kepada guru kita. Di sisi yang lain tentu sekali lagi jangan sampai tidak mendoakan guru kita agar kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah dan pemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa yang sering kita panjatkan kepada guru kita tentu bisa kita dengan bahasa kita sendiri, kita mohon kepada Allah, juga kepada orang tua kita, seperti setiap hari kita tidak lupa untuk berdoa, Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kedua orang tua kita dan berikanlah kasih sayang kepada orang tua kita seperti dia memberi kasih sayang kepada kita sewaktu kecil. Juga kita memohon kepada Allah tentunya agar guru-guru kita diberi keberkahan hidup, diberi rahmat atau kasih sayang oleh Allah Ta'ala, dan tentunya dijauhkan dari dahsyatnya api neraka. Doa yang kita lantunkan tentunya tidak hanya sebatas ketika kita belajar saja di depan guru kita, namun alangkah baiknya doa-doa itu kita panjatkan, kita mohon kepada Allah setiap saat, baik itu sesudah sholat wajib, sholat sunnah, maupun pada saat-saat mustajabah. Itu materi yang saya sampaikan dan merupakan materi kelas 11 semester genap Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah menengah kejuruan tingkat atas. Kemudian tentu setelah memahami materi ini, yang terakhir adalah ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang merupakan bagian dari tes ya, yang bisa juga berbentuk esai dan juga bentuk yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.